Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Andri Haryawan di Coba Gadget. Kali ini saya pengen review Samsung Galaxy S01, HP yang baru diiklankan baru-baru aja, yang diperuntukkan untuk sekolah online atau kuliah online. Kira-kira sih, apa sih kelebihannya dan apa kekurangannya? Lihat video berikut ini. Halo Coba Gadget, jumpa lagi bersama saya Andri Haryawan. Kali ini saya pengen review Samsung Galaxy A01, penerus dari Samsung Galaxy J2 Prime yang merupakan HP terlaris di kelasnya. Dan HP ini diciptakan untuk kelas entry level seharga 1,2 jutaan. Saya beli, dia dilengkapi dengan layar 5,7 inci yang cukup lebar dengan kamera di atasnya yang 5 megapiksel dan layarnya itu Infinity V display kalau kata Samsung, jadi sudah cukup keren sih, tapi bezel di bagian atas, bagian bawah masih cukup tebal. Jadi masih rekomen sih kalau menurut saya untuk kebutuhan Anda sekolah online atau kuliah online. Dan ini di iklan di TV kegunaannya juga itu. Di bagian atas terdapat 3,5 mili jack audio, di bagian kiri terdapat tombol volume bottom, dan di bagian bawah terdapat USB micro dan satu buah speaker dan satu buah mic. Sayangnya belum Type-C sih, jadi masih kurang worth it sih kalau menurut saya. Di bagian kanan ada 2 nano SIM dan satu tambahan memori eksternal yang bisa upgrade sampai 512 GB. Dan ini bodinya berwarna hitam, yang hitam biasa aja sih kalau menurut saya, masih dibilang keren sih kalau menurut saya. Dan dia mempunyai dual kamera belakang dengan resolusi kamera pertama itu 13 megapiksel dan kamera kedua 2 megapiksel deep sensor, dan ada satu buah flash di bawahnya yang cukup oke sih dari segi desain. Ya nggak artistik banget, tapi masih keren lah kalau orang bilang di kelas pemula. Dari segi body sih masih terlihat murah banget sih, tapi nggak masalah karena sudah dilengkapi soft case yang diberi Samsung pas saya unboxing kemarin. Jadi untuk melindungi body bagian belakang, dan ini kita pengen tes sih hasil kamera dari Samsung Galaxy A01 seperti apa. Kita pengen tes dulu untuk mode selfie-nya, untuk foto biasa hasilnya seperti ini. Dan untuk mode bokehnya atau deep sensornya, untuk selfie-nya sudah ada mode bokeh seperti ini hasilnya. Dan untuk kamera belakangnya kita tes juga 13 megapikselnya. Untuk mode biasa dulu hasilnya seperti ini. Dan untuk mode left-nya atau mode bokehnya atau deep sensornya hasilnya seperti ini. Dan kurang puas sih saya rasanya ngetes. Kita tes untuk foto lagi, untuk box HP-nya. Ini kita tes untuk mode biasa terlebih dahulu, hasilnya juga seperti ini. Dan untuk mode bokehnya juga, hasilnya juga seperti ini. Ini hasil dari mode bokeh pada Samsung Galaxy A01. Selain mode-mode itu, dia terdapat juga untuk mode panorama atau mode pro di sini. Jadi sudah cukup worth it sih untuk sekelas 1,2 jutaan atau entry level sudah ada mode panoramanya, sudah cukup worth it untuk dibeli. Dan ini merek dari Samsung loh, jadi kualitas dari segi build quality-nya atau dan lainnya itu bisa dijamin lah, karena Samsung memberikan garansi resmi dari Samsungnya. Kita pengen lihat sih dari segi settingannya seperti apa sih yang ada di dalam Samsungnya. Di sini kita bisa lihat di pengaturan dan tentang perangkat lunaknya, dan tertulis Galaxy A01. Nah, di sini bisa kita lihat versi-versinya dan statusnya, informasi hukumnya juga, dan informasi baterainya. Nah, di sini bisa kita lihat nih status-statusnya dan lainnya. Sayangnya tidak ada rincian detailnya tentang spesifikasinya, misalkan RAM-nya berapa, sisa memorinya berapa, itu nggak ada karena ini kelas entry level, mungkin nggak dilampirkan di situ, atau kita perlu update ke yang Android versi selanjutnya, mungkin baru ada sih. Ya, tapi kita bisa lihat di boxnya itu ada spesifikasi lengkapnya, dan kita bisa lihat di internet sih ada spesifikasi lengkapnya. Jadi menurut saya sih masih cukup worth it untuk dibeli bagi Anda
pemburu HP murah atau budget Anda murah, jadi kalau pengen sekolah online atau kuliah online masih worth it untuk HP ini. Selain kameranya jernih, HP ini juga dilengkapi dengan 3000 mAh baterai yang cukup worth it sih kalau menurut saya. Dan untuk bermain game nanti kita skip aja karena saya lupa untuk ngetes gamenya. Secara keseluruhan masih worth it sih. Ini untuk nonton video dengan brightness yang standar aja, nonton video bisa kita rentangkan seperti ini. Sudah cukup worth it sih untuk nonton video di YouTube dengan layar TFT. Nggak jelek-jelek amat lah, masih terlihat jelas. Cuma kelihatan banget sih bezel di bagian bawahnya itu tebel banget, dan di bagian kameranya juga cukup tebel. Ya, masih HP kelas bawah, jadi masih wajar lah. Dalam menonton video sih masih cukup asik dan cukup menyenangkan di HP ini, walaupun baterainya cuma 3000 mAh, bisa bertahan cukup lama. Dan kesimpulan saya di HP ini masih worth it sih untuk digunakan Anda untuk kebutuhan sehari-hari yang nggak kebutuhan berat, untuk video call, sosmed, dan lain sebagainya masih worth it. Dia dilengkapi dengan RAM 2GB dan memori internalnya 16GB. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya silahkan lihat di kanan ini. Spesifikasi lebih lengkapnya, ada berbagai macam spesifikasi dan keunggulannya. Kalau menurut saya sih masih worth it aja sih kalau menurut saya. Dan untuk security sistemnya dia sudah pakai Face ID. Face ID-nya cukup oke dan cukup cepat kalau menurut saya, dan worth it lah kalau menurut saya. Kesimpulannya yang bisa saya ambil dalam video ini atau saya review HP ini, secara keseluruhan sih masih worth it untuk dibeli di kelas 1,2 jutaan. Lebihnya dia mempunyai Snapdragon 439 yang cukup oke untuk kelas 1,2 jutaan, sudah pakai Snapdragon itu. Dan kurangnya sih 3000 mAh baterai yang cukup kecil dan layarnya 5,7 inci dibandingkan kompetitor yang sudah pakai 6 inci ke atas dan baterainya hampir 4000 ke atas sampai 5000 ke atas. Jadi kurangnya masih itu sih, tapi secara kamera dan secara video atau hasil kameranya sudah cukup oke dan cukup worth it untuk dibeli. Terima kasih telah menonton video saya kali ini, dan jangan lupa like apabila Anda suka, dan silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini, dan jangan lupa subscribe dan tunggu video saya selanjutnya di channel Coba Gadget.